Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat ke-37. Pada ayat sebelumnya kita telah membahas bagaimana Hannah, yaitu ibunya Maryam, akhirnya melahirkan Maryam setelah sebelumnya dia bernazar ingin punya anak laki-laki supaya bisa berkhidmat di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Namun Allah mentakdirkan anaknya bukan laki-laki tapi anaknya perempuan, yang kemudian dia namakan dengan Maryam, yang Maryam artinya adalah abidah, yaitu ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan subhanallah, nama tersebut mempengaruhi sifat Maryam, dan jadilah benar-benar Maryam adalah ahli yang ibadah, ahli ibadah. Maka seorang kalau memberi nama kepada anaknya hendaknya beri nama-nama yang baik. Terkadang sifat seseorang ada bagian dari namanya yang baik, ada bagian dari nama yang baik, meskipun tidak selalu, namun ada bagian. Oleh karenanya seorang menamakan anaknya dengan nama yang baik, memanggilnya dengan panggilan yang baik, dengan harapan anak tersebut mendapatkan sebagian sifat dari nama yang diberikan kepadanya. Tapi di sini Allah berfirman setelahnya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik, dengan penerimaan yang baik, yaitu menerima nazarnya, wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkan, mendidiknya, yaitu mendidik Maryam dengan didikan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara Maryam. Di sini tetap nazar dari Hannah diterima, sehingga Maryam meskipun dia bukan laki-laki, dia tetap berkhidmat di Baitul Maqdis, tentu dengan keterbatasan, sehingga dia pun beribadah di Baitul Maqdis. Bahkan dia punya mihrab, yaitu khusus, lokasi khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat akan adanya perubahan dalam Taurat, karena Maryam sendiri bukanlah kebiasaan orang-orang Bani Israel menjadikan wanita, atau ada wanita yang berkhidmat di masjid, ada wanita berkhidmat di masjid. Namun kali ini ada wanita Maryam yang dia memfokuskan diri untuk berkhidmat di masjid, sehingga ini melanggar ke tradisi Bani Israel, tradisi Bani Israel. Sebenarnya mengatakan isyarat bahwasanya Maryam ini akan punya anak, Isa alaihissalam, yang nanti akan merubah banyak aturan dalam Taurat. Banyak merubah aturan dalam Taurat, ya. Sebagaimana ini disyaratkan oleh Tahrir bin Ashur dalam tafsirnya. Nanti Isa berkata, "Wali uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima 'alaikum." Aku akan menghalalkan perkara-perkara, sebagian perkara yang dahulunya diharamkan bagi kalian. Maka ini isyarat akan adanya perubahan dalam hukum-hukum yang berlaku di Bani Israel ketika itu. Dan Allah menerima nazar tersebut, meskipun tidak sempurna, tetapi nazar tersebut tetap diterima. Dan Hannah tetap menjalankan nazarnya, putrinya tetap berkhidmat di Baitul Maqdis. Wa ambataha nabatan hasanan, Allah menumbuhkan Maryam dengan pendidikan yang baik. Ini di antara bentuk pengkabulan dari doa yang tulus dari seorang ibu, ya. Karena Maryam ketika lahir, ibunya berkata, wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu untuk melindungi putriku ini dan keturunannya dari gangguan syaitan. Maka Allah mengabulkan doa dari Hannah ibunya Maryam. Maka Allah yang langsung, artinya di sini Allah sandarkan kepada dirinya, wa ambataha, maka Allah tumbuhkan dia nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik. Jadi kalau bahasa kita, Allah yang handle langsung pendidikan Maryam, tentunya dengan sebab-sebab yang ada.
Maka ini dalil bahwasanya seorang jangan pernah meremehkan doa. Ya. Jadi begitu anaknya lahir dia doakan, bahkan sebelum lahir dia doakan, ketika lahir dia doakan. Nanti kalau Allah kabulkan, Allah akan menghandle bagaimana mendidik anak ini dengan cara Allah, tentu dengan sebab-sebab yang Allah siapkan, dengan sebab-sebab yang Allah siapkan. Di antara sebab yang Allah siapkan adalah menjadikan Zakaria orang yang paling alim di zaman tersebut, nabi yang akan mengurusi Maryam. Wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria, dan akhirnya Allah menjadikan Zakaria menjadi kafil, menjadi pengurus Maryam. Dalam qiraah yang lain wa kaffalaha Zakaria. Kalau wa kaffala Zakaria maknanya Zakaria menjadi pengurus Maryam. Tapi kalau wa kaffa pakai tasydid wa kaffalaha. Wa kaffalaha Zakaria maksudnya Allah pun menjadikan Zakaria menjadi pengurus siapa? Maryam. Maknanya sama, tapi kalau qiraah yang kita baca dalam mushaf kita dengan mentasydid huruf fa dalam wazan fa'ala wa kaffalaha Zakaria. Di antara buktinya disebutkan dalam cerita bagaimana setelah Maryam lahir, maka Maryam pun dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian disambut oleh orang-orang soleh di sana. Rupanya bapaknya Maryam itu Imran adalah imam mereka. Jadi imam masjid Baitul Maqdis. Jadi orang soleh, orang dihormati. Kemudian Imran meninggal sehingga Maryam jadi yatim. Ya. Jadi yatim. Maka akhirnya murid-muridnya Imran rebut-rebutan untuk ngurusin Maryam. Mereka rebut-rebutan untuk ngurusin Maryam. Zakaria bilang, saya yang berhak mengurusin. Karena khalatuha indi, karena bibi Maryam adalah istriku. Ini salah satu pendapat, ini pendapat dikuatkan oleh Ibnu Katsir ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwasanya khilaf antara ulama dua pendapat. Apakah istrinya Zakaria adalah saudarinya Hannah, yaitu ibunya Maryam. Zakaria alaihissalam punya istri kan? Nah, apakah istrinya ini adalah saudarinya Hannah ya? Atau istrinya Zakaria ini adalah saudarinya Maryam? Saudarinya Maryam. Yang benar Allah alam bisawab, pendapat Ibnu Katsir bahwasanya istrinya Zakaria adalah saudari kandung dari Hannah, dari ibunya siapa? Maryam. Makanya istrinya sudah tua. Sudah tua karena Zakaria sudah tua, kemungkinan besar istrinya juga sudah berusia. Adapun sabda Nabi ketika Nabi bertemu di langit kedua atau di langit kedua atau langit ketiga, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya, maka Nabi berkata ketika Isra Mi'raj, Nabi berkata, huma ibnal khallah, dua ini adalah saling sepupu, maka kata Ibnu Katsir ini adalah sekedar majas dan dalam bahasa Arab boleh dikatakan demikian. Intinya Allah alam bisawab, dalam sebuah riwayat maka Zakaria berkata, saya lebih berhak untuk ngurusin Maryam. Kenapa? Karena ibu dia adalah saudari istri saya, atau istri saya adalah bibinya siapa? Maryam. Namun rupanya murid-murid Imran tidak mau. Mereka bilang, enggak, kami ingin ngurus putri imam kami. Ini adalah bentuk pemuliaan terhadap guru. Pemuliaan terhadap apa? Guru. Karena mereka tahu bahwasanya ayahnya Maryam dulu guru mereka. Ayah Maryam adalah imam masjid mereka. Ya, sehingga mereka ingin berkhidmat kepada guru mereka meskipun sudah meninggal. Ini bentuk wafa, kesetiaan. Tidak melupakan jasa, dan di antara jasa yang terbaik adalah jasa yang bukan sekedar jasa materi, tapi jasa pendidikan yang menjadikan seorang akhirnya memiliki cara pandang yang benar, ya, memiliki agama yang benar. Maka mereka tidak melupakan jasa Imran. Maka mereka bilang, enggak, kami yang ngurus. Rebut-rebutan, akhirnya ya sudah, kalau begitu kita harus qur'ah, undian. Mereka rebut-rebutan untuk bisa ngurusin siapa? Maryam. Bukan, udah kamu aja, pahalanya besar, kamu aja. Mereka ingin rebut-rebut. Akhirnya bagaimana cara qur'ah, cara undian tersebut? Mereka biasa menulis karena mereka adalah penuntut ilmu. Akhirnya mereka melempar pena mereka di sungai. Mereka lempar pena mereka di sungai. Siapa yang penanya tidak tenggelam, maka dia yang mengurus Maryam.
Maka mereka lempar semua pena mereka, ternyata pena mereka semua tenggelam di dalam sungai kecuali penanya Zakaria. Maka situlah Allah mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Allah menjadikan Zakaria yang menjadi pengurus Maryam, dengan buktinya Allah menjadikan penanya Zakaria yang tidak tenggelam. Ini memang Allah sengaja seperti itu. Makanya qiraah wa kaffalaha Zakaria, Allah menjadikan Zakaria menjadi pengurus Maryam, ini lebih kuat secara makna karena mendukung ayat lafal ayat sebelumnya wa ambataha nabatan hasana. Allah yang langsung menghandle pendidikan siapa? Maryam dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria, Allah pilihkan manusia terbaik di zaman itu untuk mengurusi Maryam, dan manusia terbaik di zaman itu adalah Zakaria. Imran meninggal, Zakaria adalah nabi. Dan kita tahu namanya murabbi, pendidik, dia pasti memberikan pengaruh dari si akhlak, dari budi pekerti, dari kata-kata kepada didikannya, kepada anak didiknya. Maka akhirnya Zakaria lah yang mengurus Maryam. Kemudian Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam, yaitu di mihrabnya, yaitu ini waktu makan, Maryam butuh makan, dan karena Maryam sibuk ngurus masjid dan dia seorang wanita tidak mencari nafkah, maka yang kasih nafkah Zakaria. Ya, kasih nafkah Zakaria, maka Zakaria yang bawa makanannya. Yang bawa makanannya. Dan secara syariat dalam Islam, secara syariat dalam Islam, yang lebih utama memegang hak hadhanah, pengurusan adalah bibi, bibi. Makanya ketika Hamzah meninggal dunia, kemudian dia punya anak, makanya anaknya siapa yang ngurus? Maka beberapa orang berebutan. Ja'far berebut ngurus putrinya Hamzah, Ali bin Abi Thalib juga ingin ngurus putrinya Hamzah, dan ada orang ketiga ingin ngurusi putrinya Hamzah. Maka akhirnya kepengurusan diserahkan kepada Ja'far. Rasulullah mengatakan, al-khalatu bimanzilatil bibi seperti kedudukan ibu. Kenapa? Karena istri Ja'far radhiyallahu anhu bersaudari dengan istrinya Hamzah. Bersaudari dengan istrinya apa? Hamzah. Maka istrinya Ja'far lebih utama untuk ngurusin putrinya Hamzah. Ini secara syariat hadhanah dipegang oleh bibi, karena bibi kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzil Al-khala itu maksudnya saudari ibu, dalam bahasa Arab ada saudari ibu, ada saudari bapak. Kalau saudari ibu namanya khala, saudari bapak namanya ammah. Dan istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Secara syar'i Zakaria lebih utama untuk mengurusinya karena istrinya adalah bibinya Maryam, dan Allah mentakdirkan ternyata dia menang dalam undian. Dia dalam undian. Ini nanti akan kita sebutkan tentang masalah undian tersebut di ayat berikutnya. Taib. Dan karena Maryam seorang wanita, dia tidak mencari nafkah dan dia ngurusin Baitul Maqdis sebagaimana nazar ibunya, karena ibunya bernazar dia untuk di Baitul Maqdis. Maka yang menanggung nafkahnya adalah Zakaria. Maka Zakaria yang sering bawa makanan ke Baitul Maqdis. Tapi kata Allah, kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab wajada indahu rizqa. Setiap Zakaria masuk ke mihrab ingin antar makanan ke Maryam, ternyata sudah ada makanan di situ. Dan makanan tersebut menakjubkan, yaitu buah di selain musimnya. Seperti misalnya ada buah anggur di musim dingin, padahal anggur itu di musim panas. Atau misalnya rutab di musim dingin, padahal rutab itu di musim apa? Panas. Jadi buah-buah yang muncul di musim panas ada di Maryam di musim dingin. Atau sebaliknya, buah-buah yang hanya muncul di musim dingin ternyata di musim panas ada di mihrabnya Maryam. Maka Zakaria heran. Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana? Karena menakjubkan, ini makanan datang sendiri dan jenis makannya juga aneh. Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan, terserah Allah, ya. Tanpa diduga, tanpa perhitungan, ya. Dan ini dalil tentang karamatul auliya, karena Maryam bukanlah seorang nabi, tapi dia seorang waliyah, yaitu wali perempuan, wali. Dan Allah berikan karamah, dia tanpa berusaha datang makanan kepadanya. Dan dia akan mengalami karamah-karamah lainnya terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam.
Tapi di antara karamah Maryam, yaitu dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis makanan yang bukan pada musimnya. Dengan jenis makanan yang bukan pada musimnya. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah menerima beriman dengan karamah. Allah kasih karamah. Karamah itu pemuliaan, bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya bermacam-macam, bervariasi. Dan karamah yang terbaik adalah luzumul istiqamah. Kata Ibn Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang terhebat adalah seorang bisa istiqamah dalam segala kondisi. Ketika diberi kenikmatan, kekayaan, dia istiqamah. Ketika diuji dengan kesulitan, dia istiqamah. Ketika banyak fitnah menghantam, dia tetap istiqamah. Ini karamah yang terindah. Karena Allah yang perintahkan adalah untuk bisa istiqamah. Kata Allah, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Makanya kalau kata para ulama, ditinjau dari sisi karamah, dari sisi kesaktian, maka karamah yang dialami oleh Umar lebih banyak daripada karamah dialami oleh Nabi Muhammad, dari Abu Bakar As-Siddiq, daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita di Umar luar biasa, berapa kali dapat apa? Karamah. Jalan saja setan kabur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Tidaklah setan lihat kau jalan kecuali setan kabur. Umar pernah ketika ceramah tiba-tiba dia kirim pasukan sejauh sebulan perjalanan. Kemudian ketika dia sedang khutbah, tiba-tiba Allah perlihatkan secara visual mereka sedang bertempur. Maka Umar langsung dalam khutbahnya dia bilang, ya Sariyatu al-Jabal, wahai Sariyah pimpinan pasukan tersebut, segera pergi ke arah gunung. Ternyata suara Umar didengar di sana tanpa video call. Zaman itu ya. Akhirnya mereka dengar, mereka pergi ke arah suara Umar dan akhirnya mereka menang. Ini karamah atau bukan? Karamah. Umar 8 kali punya ide. Bagaimana kalau begini ya Rasulullah? Bagaimana kalau ternyata turun ayat 8 kali sesuai dengan idenya siapa? Umar. Umar yang pernah berdoa, Allahumma rzuqni asy-syahada fi baladi rasulik. Ya Allah, aku mohon berikan anugerah kepadaku mati syahid di kota Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. Mendengar doa tersebut, putrinya Hafsah berkata, bagaimana bisa? Kalau kau mati syahid harus jihad keluar dari kota Madinah. Kalau di kota Madinah sini bagaimana mau syahid? Ternyata Allah kabulkan. Ada Abu Lu'lu'al Majusi kemudian tikam Umar ketika sedang salat subuh. Maka dia mati syahid jadi imam di Masjid Nabawi. Dan karamah Umar banyak, tetapi dibanding dengan Abu Bakar tidak demikian. Abu Bakar tidak didapati cerita dia kesakti-sakti. Cuma aneh aja Abu Bakar infak seluruh hartanya, itu aneh. Maka meskipun demikian, yang lebih afdal Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Kenapa yang lebih istiqamah adalah Abu Bakar? Yang lebih istiqamah adalah Abu Bakar. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah, hampir seluruh sahabat menyelisih Nabi. Yang tegar bersama Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya pilihan Nabi itu yang tepat. Umar protes, sahabat protes, Abu Bakar membela Nabi. Maka benar kesaktian salah satu dari karamah, ya. Namun karamah yang terindah adalah istiqamah. Istiqamah, terutama ibu zaman sekarang kalau bisa istiqamah, ya. Istiqamah tidak suka ke mall. Istiqamah ngaji, ya, ke mall sekali-sekali. Karena banyak fitnah, banyak ujian, banyak godaan. Tapi intinya ini salah satu dalil bahwasanya di antara bentuk karamah adalah Allah berikan kejadian khariqul adah. Khariqul adah itu keluar dari kebiasaan. Jadi keluar dari sunnatullah. Keluar dari sunnatullah. Dan kita tahu namanya khariqul adah, perkara-perkara yang keluar dari sunnatullah ada 3. Ada namanya mukjizat, itu berlaku pada para nabi. Ada namanya karamah, berlaku pada wali-wali Allah. Ada namanya sihir, berlaku pada wali-wali syaitan. Maka butuh perkara untuk bisa membedakan salah satu dari ketiga ini, dan saya sudah bahas dalam masalah akidah, saya tidak bahas di sini. Tapi intinya ini adalah salah satu karamah yang dialami oleh Maryam, di mana makanan tersebut dia tidak berusaha, tahu-tahu datang. Dia seorang wanita, karena dia bernazar dan sudah ada penanggung jawabnya. Siapa? Zakaria. Maka dia tidak perlu cari makan. Dia tidak, karena memang sudah ada, dia tahu ada penanggung jawabnya Zakaria. Ternyata Zakaria bawa makanan, ada makanan, dan makanya lebih menakjubkan. Maka Zakaria bertanya, dari mana ada ini semua? Maka dia mengatakan, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, karena Allah yang langsung ngurus siapa? Maryam. Maka jangan bosan-bosan doain anak-anak ya. Anak-anak ya. Kalau kita doa kita dikabulkan, urusan selesai. Allah yang ngurusin. Baik. Allah berfirman setelah itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka ketika itu disitulah
Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Ada yang mengatakan ulama Zakaria pun salat di mihrab yang yang ada di yang Maryam situ, tempat situ. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau Maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun memanggilnya, menyuruh kepada Zakaria sementara dia sedang salat. Jadi dia doa dalam salat dan dia dikabulkan dalam salat. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah beri kabar gembira kepada engkau, kau akan punya anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan membenarkan kalimat Allah, yaitu membenarkan Taurat atau membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa disebut dengan kalimatullah. Karena Nabi Isa tercipta dengan kun fayakun. Bukan dengan air mani ketemu dengan sel telur. Makanya Nabi Isa disebut dengan kalimatullah. Jadi di sini maksudnya Yahya ini putramu akan membenarkan kalimatullah. Ada yang mati membenarkan Taurat, ada yang mati membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Wa sayyidan wa hasuran, dia akan menjadi pemimpin. Wa hasuran, yaitu orang yang menahan diri dari hawa nafsu. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia akan menjadi seorang nabi dari kalangan orang salihin. Taib. Dalam surat ini dan ini juga dalam surat Maryam dan juga nanti dalam surat Ali Imran, demikian juga dalam surat Maryam, ya. Allah menyebutkan subhanallah keajaiban setahap demi setahap, ya. Setahap demi setahap. Keajaiban pertama, Maryam berdoa, Hannah berdoa ingin punya anak siapa? Maryam. Kapan kita lihat burung, ada seekor burung kasih makan anak burung, maka dia ingin lagi punya anak padahal dia sudah sangat tua. Ya, dia sudah lama tidak punya anak, tiba-tiba Allah kasih anak. Taib, anak ini menakjubkan. Terus keajaiban berikutnya, ternyata Maryam ini dikasih karunia oleh Allah, makanan datang bukan pada waktunya dan datang tanpa ada sebab, tiba-tiba datang. Zakaria ketika melihat ini, kalau Hannah tadi lihat burung pengen punya anak, ketika Zakaria lihat Maryam dia terbetik, dia enggak punya anak selama ini, kan dia sudah tua, istrinya mandul. Maka dia pun mencoba minta kepada Allah perkara yang di luar kebiasaan. Karena dia lihat Maryam meskipun tidak berusaha, ada makanan datang dan makanannya menakjubkan, bukan di waktu musimnya. Maka bisa jadi dia juga tidak punya sebab untuk punya anak, tapi minta anak, akhirnya Allah kasih. Maka dia mencoba berdoa kepada Allah. Kapan dia tergerak? Ketika dia lihat itu. Sebelumnya dia tidak berpikir demikian. Dia melihat, jadi orang yang soleh itu mengambil pelajaran dari yang lain. Bisa, ini buktinya bisa. Saya coba dulu. Apakah doanya Zakaria ketika minta anak disebut doa yang berlebihan, melampaui batas karena tidak ada sebab minta kepada Allah? Ibarat misalnya seorang cacat, kemudian dia bilang ya Allah jadikanlah saya jago berkelahi misalnya. Gimana cacat jago berkelahi? Ini seperti doa yang berlebihan karena melampaui batas. Karena kita tahu di antara larangan adalah berdoa berlebihan. Tapi kata para ulama tidak, karena Zakaria tahu dia adalah orang yang dispesialkan oleh Allah. Dia seorang nabi. Dia seorang nabi dan kita tahu kebiasaan nabi, Allah bisa kasih apa? Mukjizat. Maka ini dia minta meskipun hal yang aneh. Tapi dia tahu bahwasanya nabi bisa dapat apa? Mukjizat. Dan kedudukannya lebih mulia daripada Maryam. Kedudukannya Maryam bukan nabi, dia seorang nabi. Maka dia dalam tanda kutip mencoba berdoa ketika itu. Berdoa, siapa tahu dapat anak. Maka dia minta kepada Allah. Setelah melihat keajaiban tersebut, maka dia minta tentu dengan keyakinan, seorang lain pasti yakin ya, semua, dan tidaklah dia berdoa kecuali Allah telah mengilhamkan kepada dia untuk meminta. Tapi sebab dia meminta ketika dia melihat keajaiban. Sebab dia minta, dia melihat keajaiban, maka dia berdoa. Dan dia berdoa ketika salat. Doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisi Engkau keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Dia tidak minta sekedar keturunan, tapi keturunan ada sifatnya dzurriyyatan thayyibah. Anak yang baik. Jadi kita kalau berdoa jangan minta ya Allah beri anak laki-laki. Jangan. Minta anak laki-laki yang saleh. Laki-laki jadi bajingan ya repot. Kepala preman di kampung repot. Ya, jangan. Kita minta anak yang
soleh. Kalau kita putri, bilang putri yang soleha. Jangan sekedar hanya minta anak. Ya. Jangan sekedar minta anak. Saya pernah sampaikan kisah. Ada seorang yang berdoa di Ka'bah, kemudian dia menangis dan dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya semua orang punya anak, saya tidak punya anak. Saya ingin bahagia seperti mereka, ya Allah, berikanlah aku anak." Dia menangis. Qadarullah didengar oleh petugas yang pegang jaga tali Ka'bah yang di Hajar Aswad. Karena dia menangis dari saya, dia dengar. Allah membuat dia dengar orang tersebut. Kemudian akhirnya orang itu pergi, kemudian beberapa tahun kemudian, 15 tahun kemudian datang lagi orang ini. Pas qadarullah, laki-laki itu juga yang petugas tadi juga lagi berjaga di tempat yang sama. Dia berdoa lagi, entah di multazam, pokoknya doa di dekat situ. Dia berdoa lagi, "Ya Allah, binasakanlah anakku bikin malu semuanya, bikin malu keluarga, bikin ini. Anaknya rupanya nakal. Anaknya rupanya nakal. Jadi dikasih anak tapi nakal. Akhirnya ketika dia berdoa agar menyelesaikan gundah gulana yang punya anak seperti mending dicabut nyawanya, ya Allah. Maka akhirnya polisi ini dengar dan dia pun kaget. Kemudian dia turun dari tempat jaganya, dia tarik orang tersebut. Dia tarik keluar, dia bilang, "Kamu yang dulu tahun sekian belas tahun lalu pernah berdoa ingin punya anak." Ya, benar kok tahu. Jadi Allah buat dia hafal qadarullah. Kalau kita minta punya anak kan? Iya benar. Sekarang kau zalim. Kenapa zalim? Anak saya nakal. Saya waktu ingat waktu kau minta doa, minta punya anak, kau tidak bilang minta anak soleh. Kau cuma bilang pengen punya apa? Anak. Sekarang kau pengen dia mati. Kau zalim sama dia. Saya berdoa biar dia dapat hidayah. Maka dia balik lagi orang ini berdoa. Berdoa. Terus sudah selesai. Orang ini namanya Fulan bin Fulan. Ini yang cerita kepada saya, Syekh Abdul Razak, kisah ini. Akhirnya dia pulang, selesai. Tahun kemudian datang lagi atau waktu kemudian datang lagi orang ini umroh atau haji umroh, dia bawa anaknya. Dia mau cari polisi ini kemarin di mana? Akhirnya dikasih tahu di tempatnya di mana. Ketemu polisi tersebut. Dia bilang, intinya dia bilang, "Ini dulu anak saya yang saya doain. Bagaimana kondisinya?" "Alhamdulillah dia baik sekarang." Ditanya, "Kamu kok bisa baik?" Dia cerita, "Saya tiba-tiba tidur, intinya di apa namanya? Di tempat tidur, tiba-tiba hati saya tergerak untuk pingin sholat, untuk ibadah. Kok ingat kapan itu? Ya sekitar jam sekian, tiba-tiba saya pingin apa? Ibadah. Pas menepati waktu ketika abinya sedang berdoa. Supaya dia dapat apa? Hidayah. Maka subhanallah, seorang jangan pernah meremehkan apa? Doa. Atahza bidu'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima fa'ala du'a'u. Kau meremehkan doa, kau tidak tahu apa yang mesti lakukan doa. Ya. Doa itu menakjubkan. Bisa jadikan satu doa yang tulus bisa menyelesaikan urusan kita yang bertahun-tahun. Kemudian seorang berdoa dan berdoa, dikabulkan sekarang. Alhamdulillah, tidak dikabulkan di akhirat juga lebih baik. Allah yang tahu mana yang terbaik buat kita. Maka para ulama mengatakan ketika berdoa jangan sekedar minta keturunan aja, tapi dzurriyyatan thayyibah. Jangan bilang, "Ya Allah berikan aku anak yang ganteng." Ganteng tapi playboy. Aduh, kacau. Berikan aku putri yang cantik, hidungnya mancung jangan seperti hidungku. Wah, terus jadi wanita ternyata model lah, apalah, pamer aurat lah. Waliyadzubillah. Ya. Maka berdoa minta anak putra yang soleh atau putri yang soleh. Dan Nabi Zakaria berdoa, "Innaka sami'ud du'a." Sungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Engkau Maha mendengar doa hamba. Menakjubkan. Disebut para ulama di antara tanda bukti adanya Tuhan, betapa sering kita bisik-bisik berdoa terus Allah kabulkan. Kita bisik-bisik dalam sujud berdoa, Allah kabulkan. Tuhan mendengar permintaan kita. Masalah dikabul enggak itu Allah yang lebih tahu tentang maslahat. Tapi betapa sering kita berdoa dikabulkan. Dari 100 doa ada yang dikabulkan, ada enggak? Ada, berarti dan kabulkan dengan langsung nyata. Berarti Tuhan ada mendengar. Yang lain tidak dikabulkan di akhirat, tidak maslahat bagi kita. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi ini keajaiban berikutnya. Nanti Allah bawa keajaiban berikutnya lagi. Jadi Zakaria bisa punya anak padahal dia tua, istrinya mandul. Tapi masih ada bapak, masih ada ibu. Kemudian lebih menakjubkan lagi, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Jadi maksudnya keajaiban berturut-turut ya.
dari Hannah yang tadinya tidak punya anak lama gara-gara lihat burung akhirnya punya apa? Doa punya anak dikasih anak. Kemudian Zakaria melihat keajaiban Maryam, ada buah-buahan muncul di bukan waktunya tanpa berusaha, makanan datang sendiri. Kemudian Zakaria pun berdoa agar ingin punya anak. Padahal tapi masih ada sebab, meskipun sebab itu tidak bisa menimbulkan anak karena dia sudah tua dan istrinya mandul. Tapi masih ada sebab kecil, bapak dan ibu ada. Akhirnya punya anak. Lebih menakjubkan lagi Nabi Isa. Maryam tidak berdoa dikasih anak dan tidak ada bapaknya. Jadi karomah yang sampai pada mukjizat yaitu Nabi Isa lahir tanpa ayah dan masih kecil sudah bisa berbicara. Taib. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat pun berbicara kepada Zakaria alaihissalam wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan dia sedang berdiri salat di mihrab, yaitu ada yang mengatakan mihrabnya Maryam situ. Maka dia berdoa di situ dan langsung datang jawabannya. Apa jawabannya? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Engkau akan punya anak, namanya siapa ya? Yahya. Apakah di sini Allah menggunakan kata lafal jamak fanadatul malaikatu, maka malaikat pun menyeru kepadanya. Ada yang mengatakan maksudnya malaikat datang banyak kemudian berbicara kepada Zakaria agar dia, itu malaikat bilang kau akan punya anak. Ada yang beberapa malaikat bilang sehingga dia semakin yakin. Ada yang mengatakan maksudnya Jibril dia mewakili para malaikat. Diutus malaikat banyak tapi juru bicaranya siapa? Jibril alaihissalam. Bahwasanya kau akan punya anak. Anak tersebut namanya Yahya. Dan di antara sifatnya dia membenarkan Taurat atau membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Dan dia sayyidan dan dia akan menjadi pemimpin Bani Israel. Di antara sifatnya dia hasuran. Hasuran dia adalah orang yang menjaga diri dari al-fahisyah, dari perbuatan keji. Jadi Yahya ini disebut dia tidak menikah. Karena dia sibuk beribadah sehingga dia mengalahkan syahwatnya karena dia sibuk beribadah. Ada yang mengatakan demikian juga Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak menikah karena sibuk beribadah. Berbeda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikah dan dengan beberapa istri dan punya anak. Sehingga Ibnu Katsir menyebutkan kalau kita komparasi maka tetap lebih baik Nabi kita. Nabi kita meskipun punya istri dan punya anak tetap bisa fokus ibadah. Dia bisa membagi waktu untuk urusin keluarga dan dia bisa bagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Yahya, dia saking sibuk ibadahnya maka dia melawan hawa nafsu. Ini kemuliaan juga. Cuma kalau dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian ulama mengikuti jalannya Yahya. Ya, sibuk ibadah takut tidak bisa menunaikan kewajiban yang lain. Disebutkan ini seperti Imam An-Nawawi. An-Nawawi tidak punya istri. Ibn Taimiyah tidak punya. Dia ada buku judulnya Para Ulama yang Tidak Punya Istri. Para ulama yang jomblo. Ada yang mengatakan karena mereka sulit untuk menikah karena kondisi yang tidak. Seperti Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dimusuhi banyak orang. Dari penjara satu, penjara berikutnya, kemudian bersafar sana. Kalau dia punya istri, dia enggak bisa akan tunaikan apa? Tunaikan kewajibannya. Maka dia milih tidak menikah. Karena kondisi tidak memungkinkan dia untuk bisa menggabungkan antara ibadah, berjuang di jalan Allah, berjihad dengan ngurusin apa? Istri. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara perkataan sebagian ulama. Padahal Ibnu Taimiyah kalau bahas tentang keluarga luar biasa, tentang hak istri luar biasa, tapi dia sendiri tidak menikah. Ya mungkin seperti kita bilang seperti Yahya, Nabi Isa, ya. Mereka kondisi tidak membuat mereka memungkinkan mereka untuk bisa punya istri, ngurus anak-anak dan yang lainnya. Di antara sifat Nabi Yahya yaitu hasuran itu menahan diri. Ya dia mungkin punya syahwat tapi dia menahan diri ya. Menahan diri. Ini pendapatnya. Ada pun riwayat yang mengatakan bahwasanya dia tidak punya kemaluan. Itu semua riwayat enggak benar ya. Yang benar dia normal, cuma dia menahan apa? Syahwatnya. Kalau dia enggak punya kemaluan atau misalnya kemaluannya sangat bisa dalam riwayat yang aneh-aneh, justru itu aib kalau begitu, aib. Itu aib. Yang benar ya, riwayat tersebut tidak ada yang benar. Dia normal seperti layaknya lelaki biasa tapi dia menahan dirinya, dia tidak menahan nafsunya atau ada yang menggodanya maka dia menahan diri karena untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kondisi tidak memungkinkan beliau untuk melakukan pernikahan. Wallahu alam bishawab. Kemudian di antara sifat yang ketiga yang berikutnya, sifat yang keempat, wa nabiyyan minas salihin, seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Jadi
Yahya punya sifat 4, musaddiqan, kemudian sayyidan, hasuran, nabiyan. Musaddiqan maksudnya membenarkan, ada yang mengatakan membenarkan Taurat, atau membenarkan Nabi Isa sebagai seorang nabi. Ada yang sayyidan adalah pemimpin, orang yang mulia yang memiliki akhlak yang mulia. Hasuran tadi menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya, karena di antara riwayat yang masyhur, Yahya dirayu oleh wanita cantik ya. Dirayu ya. Dia tidak mau ya. Kemudian nabi, dia seorang nabi. Ketika dikabarkan bahwasanya Zakaria bakalan punya anak, maka dia bertanya kepada Allah, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Ya Rabbku, bagaimana saya bisa punya anak sementara masa tua telah mencapaiku? Dia tidak mengatakan aku sudah tua, tapi masa tua telah mengejarku dan mendapatiku, sudah tua. Jadi benar-benar tua. Ya, bukan sekedar saya sudah tua, tapi masa tua telah mengejarku dan mencapaiku. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada maka maut akan menemuimu, yaitu mengejarmu dan menemuimu. Jadi makanya Zakaria ketika sangat tua sekali, seperti disebutkan dalam surat Maryam, inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sungguhnya tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih semua. Jadi tuanya bukan tua biasa, sudah benar-benar apa? Tua. Wa imraati akhir, sementara istriku juga mandul. Ini menunjukkan istrinya Zakaria juga usianya mungkin mendekati ya. Kalau Zakaria 80 mungkin 50 60. Yang ini menguatkan bahwasanya istrinya Zakaria adalah saudarinya Hannah, saudarinya ibunya siapa? Maryam. Bukan saudarinya Maryam, tapi saudari ibunya Maryam. Ini pendapat dipilih Ibnu Katsir rahimahullah taala. Wa imraati akhir, dan istriku mandul. Bagaimana caranya? Dia bukan tidak percaya, tapi dia juga kaget. Terus gimana caranya? Dia ingin tahu biar lebih tenang hatinya. Dia ingin tahu agar lebih apa? Tenang hatinya. Bukan dia tidak percaya. Ingat ya, jangan bilang dia tidak percaya. Dia percaya. Tapi agar lebih tenang dan dia ingin segera kabar gembira tersebut dia lihat. Kasih mukaddimah dong, gampangannya begitu. Kasih mukaddimah. Agar saya percaya. Bukan agar percaya, tapi agar apa? Segera bahagia. Dia ingin segera mendapatkan kebahagiaan secepat. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ya. Allah mengatakan ketika ditanya, bagaimana caranya Allah? Saya tua, istri saya mandul. Kata Allah, demikianlah, atau malaikat berkata, kata Allah berfirman, demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu Allah tinggal bilang kun fayakun. Kun fayakun. Dan kita tahu bahwasanya ini dalil juga ikhwan. Bahwasanya Allah kalau ingin sesuatu mudah. Allah bikin manusia dengan berbagai model. Ada manusia tanpa ayah dan ibu. Siapa? Adam. Ada manusia tanpa ayah. Siapa? Isa. Ya. Ada manusia dengan ayah yang tua, istri yang mandul. Siapa? Ya. Seperti itu. Ya. Ada manusia yang dari wanita yang sudah lama tidak punya anak, yaitu Maryam. Paham? Ya kan? Ini tingkatan-tingkatan. Maksudnya ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Namun Allah dengan hikmahnya Allah bikin variasi. Ya. Kalau berkendak dengan satu model Allah mampu, tapi Allah menunjukkan kuasaannya. Sebagaimana dalam anak-anak juga demikian. Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasa. Ada orang yang Allah kasih anak perempuan saja, ada Allah kasih orang anak laki-laki saja, ada Allah kasih anak laki-laki perempuan, wa yaj'alu ma yasha'u aqima, ada yang mandul. Semua ini kekuasaan Allah. Maka terkadang Allah melakukan sesuatu dengan sebab-sebab. Ada dengan tanpa sebab sama sekali, dengan sebab-sebab. Ini semua bukan berarti Allah tidak mampu. Tapi sekedar Allah menunjukkan kekuasaan Dia. Bagaimana Allah bisa melakukan hal yang berbagai macam model. Paham? Makanya dalam masalah anak pun tadi bermacam-macam. Ada anak tanpa ayah dan ibu. Cipta tanpa ayah dan ibu, Adam. Ada tanpa ayah siapa? Isa. Ada dari ayah dan ibu yang sudah sangat tua dan mandul, Yahya. Ada dari wanita yang sudah lama tidak punya, tiba-tiba punya anak lagi. Siapa? Maryam. Baik. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka kata Allah, gampang, itu gampang. Kata Zakaria, saya ingin kasih mukaddimah, Qala rabbi ja'ali ayah. Ya Allah, bikin saya mukaddimah, tanda bahwasanya saya bakalan punya anak tanpa
meskipun saya tua dan istri saya mandul. Dia ingin disegerakan kebahagiaan tersebut. Allah kasih, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya kau tidak akan bisa bicara dengan orang selama 3 hari kecuali hanya isyarat. Wadhkur rabbaka katsira, dan banyaklah berzikir kepada Allah. Wasabbih bil asywal ibkar, dan bertasbihlah atau salatlah di waktu pagi dan petang. Sekarang Allah kasih tanda, habis ini ya Zakaria kau enggak bisa ngomong. Sekarang sebaliknya, Allah kasih, kalau tadi tanda tanpa sebab bisa jadi akibat, sekarang ada sebab enggak bisa bikin akibat. Mulut ada, lisan ada, bisa ngomong sebelumnya, tiba-tiba enggak bisa ngomong. Ini variasi yang Allah kasih. Maksudnya kalau Maryam bisa datang makanan tanpa sebab, tanpa dicari kan. Kemudian Allah mengatakan, wahai Zakaria, kau akan punya anak meskipun enggak ada sebab. Kau tua, istri mandul. Ya. Buktinya apa ya Allah? Saya tunjukkan tanda bahwa aku bisa punya anak tanpa sebab. Maka Allah kasih tanda dengan dibalikkan, ada sebab tapi enggak bisa bikin akibat. Kau sekarang kan bisa ngomong, mulut ada, lisan ada, udah tua, bisa berpikir. Semua instrumen untuk bisa buat kau bicara ada, tapi ternyata kau enggak bisa bicara. Kau enggak bisa bicara. Makanya Allah bisa begini, semuanya Allah mampu. Instrumen dia untuk bicara lengkap. Dia cerdas, dia sudah tua, lidah sudah biasa terlatih untuk berbicara. Mulut, gigi lengkap semua, enggak bisa ngomong kecuali hanya isyarat. Tapi anehnya bisa berzikir. Anehnya. Jadi wadhkur rabbaka katsiran, tapi berzikir kalau subhanallah bisa. Kalau ngomong enggak bisa. Kalau zikir subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah bisa. Ini menakjubkan enggak? Menakjubkan. Enggak bisa ngomong tapi bisa berzikir. Dan hendaknya engkau bertasbih di pagi hari dan di petang hari. Maka Zakaria pun tenang. Allah sudah kasih muqaddimah bahwasanya sunnatullah bisa dirubah-rubah oleh Allah karena dialah pencipta the rules, aturan alam semesta. Dia bisa rubah-rubah aturan tersebut. Dia bisa rubah aturan tersebut karena dialah Tuhannya. Dialah pencipta aturan-aturan tersebut. Dan di antara tanda adanya Tuhan, aturan bisa berubah. Makanya para ulama mengatakan di antara tanda adanya Tuhan, adanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu perubahan aturan. Berarti ada yang buat aturan tersebut. Ketika ada yang buat aturan tersebut, dia bisa rubah aturan tersebut. Makanya menakjubkan ketika fisikawan seperti Stephen Hawking yang ketika dia menemukan banyak aturan-aturan, rumus-rumus, teori-teori alam, ya. Kemudian dia bilang ini alam bisa berjalan tanpa ada Tuhan. Lah harusnya kan dia semakin beriman. Ini ada aturan semua, berarti ada yang bikin apa? Aturan. Kalau enggak ada yang bikin aturan pasti amburadul. Amburadul. Tapi ketika teratur ada aturan, berarti ada yang bikin aturan, namanya sunnatullah. Berarti ya, itulah aturan Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Di antara tanda adanya Tuhan, aturan tersebut terkadang bisa dirubah dengan kehendak Allah. Seperti ini. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu Allah fokus berbicara tentang Maryam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Dan ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu. Wa tahharaki, Allah sucikan engkau. Ya, ini mukaddimah bahwasanya Maryam tidak pernah kenal lelaki, tidak pernah sentuhan dengan lelaki, tidak pernah berbicara dengan lelaki, dia wanita yang suci. Ya. Gadis perawan yang suci, ya. Allah pilih dia dengan wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah pilih engkau, sampai Allah sebutkan Allah pilih dia 2 kali. Karena akhlaknya dan juga karena ibadahnya, dan Allah pilih engkau di atas seluruh wanita-wanita di alam semesta ini, ya. Makanya apa yang dimaksud dengan Maryam dipilih di atas seluruh wanita alam semesta, ada yang mengatakan maksudnya wanita di zaman itu. Karena setiap zaman ada wanita yang terpilih. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan secara mutlak, maksudnya dia di antara wanita-wanita terpilih. Wanita terpilih sedikit. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, khairun nisa'il alamin, wanita terbaik adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, ya. Kemudian Khadijah bintu Al-Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Kemudian di antaranya apa? Maryam binti Imran, ini Maryam. Di antaranya Fatimah bintu Muhammad. 4 wanita terbaik.
Wanita yang terbaik. Ini beda zaman semua ya. Beda zaman. Yang pertama Asia bintu Imran di zaman Fir'aun. Kemudian Maryam di zaman siapa? Di zaman Nabi Isa. Nabi Zakaria. Kemudian Khadijah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah di zaman setelah wafat ibunya, Fatimah. Paham? Jadi empat ini wanita terbaik di zamannya. Ini pendapat. Jadi khairun nisa'il alamin, wanita terbaik. Ada yang mengatakan seperti pendapat Syafi'i, maksudnya secara mutlak keberadaan tiga yang lainnya bersama Maryam tidak menafikan mereka ini adalah wanita yang terbaik ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijal katsir." Banyak lelaki yang sempurna. Ya. Walam yakul minan nisa ila arba'ah atau ila thalatha. Adapun wanita tidak ada yang sempurna kecuali 3 orang atau kecuali 4 orang, yaitu Asia, Maryam, Khadijah. Ya. Dan ada tambahan Fatimah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita seperti keutamaan tharid, yaitu makanan enak dibandingkan makanan yang lainnya. Dibandingkan makanan yang lainnya. Kalau kita ungkapan kita keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita lain seperti durian dibandingkan seluruh buah bagi yang suka durian. Maksudnya Rasulullah menjelaskan Aisyah wanita yang mulia ya. Jadi di sini Allah memilih Maryam, Allah pilih karena banyak hal, di antaranya dia bersih, dia rajin ibadah, berkhidmat kepada Baitul Maqdis ya. Dan lain-lain. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki." Wahai Maryam, kunutlah kepada Rabbmu. Kunut maksudnya dawamu ta'ah. Kunut maksudnya dawamu ta'ah itu kesinambungan dalam beribadah. Kunut. Kunut ya. Dan ini sifat orang-orang saleh dan salehah ya. Seperti Nabi sallallahu mengatakan qanitat. Wanita-wanita yang qanitat maksudnya wanita-wanita yang rajin beribadah. Kesinambungan dalam beribadah. Ada yang mengatakan kunut maksudnya beribadahnya tidak cepat-cepat. Seperti Ibrahim dikatakan qanitan lillah. Lelaki yang qanit itu rajin beribadah. Maka ini perintah kepada Maryam untuk mendawamkan ibadahnya, tenang dalam ibadahnya, kunut ya. Ya Maryam kunuti li rabbiki, kunutlah terhadap Rabbmu, taatlah, dawamkanlah ibadahmu kepada Rabbmu, wasjudi dan sujudlah, warka'i dan rukuklah ma'ar raki'in bersama orang yang rukuk. Ini dalil bahwasanya Bani Israel dulu ibadahnya ada sujud ada rukuk. Cuma sekarang udah hilang. Ibadah Bani Israel dulu ada rukuk ada apa? Sujud. Makanya setelah Allah menyebut tentang para nabi dalam surat Maryam yang mereka beribadah, kata Allah, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Maka muncul setelah itu generasi yang melalaikan salat. Jadi orang Bani Israel, Nasrani, Yahudi dulu mereka salat ada sujud dan rukuknya. Tapi karena mereka mengikuti syahwat, mereka menyanyiakan salat sampai akhirnya hilang. Tidak ada lagi rukuk, tidak ada lagi apa? Sujud. Yang ada sekarang mungkin tepuk tangan, nyanyi, hilang. Rukuk sujud sebagai bukti tunduk kepada Tuhan hilang. Tidak tahu Yahudi mungkin masih ada. Ada yang mengatakan sujud dengan kepalanya miring, Allah alam. Ya, tapi kalau Nasrani benar-benar sudah tidak ada. Kecuali mungkin Ortodoks saya nggak paham ya. Ini di antara dalil bahwasanya dulu mereka ibadahnya dengan rukuk dan sujud. Kemudian Allah berfirman, ayat terakhir kita bahas pada pertemuan kali, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Ini di antara berita-berita gaib. Jamak dari naba itu berita penting. Ini di antara berita-berita penting yang gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ladaihim wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan engkau tidak hadir bersama mereka ketika mereka berebutan untuk melakukan undian siapa di antara mereka yang memelihara Maryam dengan melemparkan pena-pena mereka. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan kau tidak hadir di antara mereka ketika mereka sedang bersengketa. Jadi kita isyaratkan tadi di awal bahwasanya ketika Maryam lahir dibawa ke Baitul Maqdis, orang rebutan untuk ngurusin siapa? Maryam. Zakaria bilang, "Saya yang berhak karena istri saya bibinya." Kata mereka, "Enggak, kami yang ngurus." "Enggak, kita punya hak sama. Ini anak dari imam kita, Imran. Imran dulu orang soleh, imam kita." Dan mereka menghormati guru mereka meskipun guru mereka sudah meninggal dunia.
Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang ketika gurunya meninggal dunia, istrinya tidak diperhatikan, anaknya tidak diperhatikan, dicuekin. Padahal orang tua mereka dulu punya jasa dalam pendidikan, tapi dicuekin. Lupa dengan hak seorang guru. Mereka enggak. Mereka bilang enggak, kita yang ngurus. Kata Zakaria, saya ngurus. Dan Zakaria orang yang paling alim, kata mereka enggak. Sampai mereka bersengketa, kata Allah, idh yakhtasimun, mereka bersengketa. Berarti mereka serius, bukan basa-basi walau mengurus. Kalau kita kan mungkin basa-basi. Ya udah kamu. Padahal ya saya ngurus ya, padahal enggak pingin. Enggak, mereka enggak basa-basi, mereka serius, biar saya ngurus. Pingin cari pahala. Saking mereka serius, akhirnya mereka bersengketa. Tidak ada jalan lain ketika terjadi persengketaan pada semua yang haknya sama, maka dengan qur'ah. Dengan apa qur'ah, dengan undian. Ini salah satu metode, salah satu cara untuk menentukan salah satu dari sekumpulan orang yang haknya semua sama. Caranya dengan qur'ah. Ini dilakukan di zaman itu, mereka qur'ah dengan melemparkan pena, ternyata pena yang muncul yang berhak memelihara ternyata penanya Zakaria. Di antaranya seperti Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika naik kapal kemudian kapalnya mau tenggelam, maka mereka sudah buang barang-barang semua, ternyata kapalnya masih tenggelam, akhirnya mereka harus ada yang dibuang satu orang. Dibuang satu orang. Kata mereka, siapa ini? Akhirnya mereka qur'ah, ternyata nama Yunus yang keluar. Ketika Nabi keluar, dia bilang, enggak, kau seorang nabi, yang lain aja. Ternyata dikeluarkan nama Yunus lagi. Coba diunilah Yunus lah, Yunus yang loncat. Akhirnya dia ditelan oleh ikan paus. Jadi qur'ah ini boleh kalau memang tidak ada jalan lain ketika semua haknya apa? Sama. Kalau haknya beda ya harus dibedakan. Dan Nabi SAW juga demikian. Kalau dia mau safar, istrinya banyak, dia qur'ah. Yang keluar undian, yang keluar sama Nabi safar. Kalau antum istri cuma satu, enggak usah pakai undian. Jangan gaya-gaya, udah jalan aja. Yang penting diajak. Perlu undian enggak? Enggak ada undian. Gitu. Jadi kalau ada hak sama, kemudian untuk menentukan, maka boleh dengan undian. Dan di sini Allah menyebutkan tentang di antara mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah masa lalu kepada Nabi yang Nabi tidak hadir di masa tersebut. Padahal Nabi tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Lantas bagaimana ada informasi seperti ini sampai kepada Nabi? Kok dia bisa tahu secara detail? Ternyata mereka rebutan untuk urus Maryam. Ternyata mereka caranya dengan melempar apa? Pena-pena. Dari mana Nabi tahu? Padahal Nabi tidak pernah hadir. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Karena yang berikan informasi kepada Nabi adalah Tuhan yang tahu segalanya. Masih pernah lihat di YouTube ada seorang Yahudi, dia mengatakan suatu keajaiban Muhammad tinggal di kampung di Mekah yang jauh dari peradaban. Kemudian dia tahu informasi tentang cerita-cerita para Nabi Bani Israel. Ini menunjukkan dia ada interaksi dengan Tuhan. Kisah Yusuf alaihissalam ceritanya detail, kisah Nabi Isa detail, kisah ini detail dari mana dia tahu? Meskipun mungkin Yahudi itu banyak Yahudi tahu kebenaran Rasulullah tapi tidak mau masuk Islam. Mereka bilang Muhammad itu nabinya Arab, kita punya nabi Bani Israel sendiri. Nanti di terakhir Dajjal ya. Jadi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi yang benar tapi untuk orang Arab, sebagian mereka demikian. Tapi demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.